Halo sedulur semua, semoga panjenengan hari ini diberi ketenangan, kesehatan, dan rezeki yang cukup untuk menjalani hidup dengan ringan. Semoga segala urusan panjenengan dipermudah, hati dijauhkan dari rasa gelisah, dan langkah selalu diliputi keberkahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke channel ini. Mari kita ngobrol santai, pelan-pelan, sambil menyiapkan hati untuk menerima wejangan malam ini. Sedulur, panjenengan pernah dengar tidak? Kalau weton wage itu katanya punya aura yang berbeda? Banyak tetua bilang, wage itu anak kelahiran rejeki yang tersembunyi, yang bisa melihat cuma orang yang sudah sepuh. Ada juga yang percaya bahwa orang berweton wage membawa keistimewaan yang tidak banyak diketahui. Pertanyaannya, keistimewaan seperti apa? Dan kenapa harus wage, bukan weton yang lain? Malam ini, panjenengan akan mendengar 6 keistimewaan wage yang dulu hanya dibisikkan dari mulut ke mulut oleh leluhur tua Jawa. Siap, sedulur? Sebelum kita mulai, bantu channel ini dulu dengan like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak sedulur yang bisa menerima manfaatnya. Tulis juga di komentar, doaku malam ini, dan sebutkan kota panjenengan berasal. Biar kita semua saling mendoakan. Weton wage dalam primbon Jawa memiliki karakter unik. Bukan tipe yang mencolok, bukan juga tipe yang suka banyak bicara. Tapi justru karena itulah mereka sering memiliki kekuatan tersembunyi yang baru muncul di waktu-waktu penting. Banyak sesepuh percaya bahwa wage membawa energi khusus. Energi penuh kesabaran, ketelitian, dan naluri kuat dalam membaca perasaan orang. Keistimewaan ini tidak terlihat mata, tapi terasa oleh orang-orang yang hidup di dekatnya. Maka wajar jika weton wage sering dianggap anak tenang yang menyimpan kekuatan besar. Dan sekarang, mari kita masuk ke keistimewaan pertama. Keistimewaan 1, insting yang tajam dan jarang salah. Sedulur, keistimewaan pertama dari weton wage ini sebenarnya sudah sering dibicarakan oleh para leluhur, tapi jarang benar-benar dipahami secara mendalam. Leluhur bilang, wage iku rasane luwih cetha tinimbang tembunge. Artinya, orang wage itu lebih kuat dalam rasa daripada dalam ucapan. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi batinnya bekerja terus-menerus mengamati dan membaca apa yang terjadi di sekitar mereka. Orang berweton wage memiliki insting alamiah yang tidak dibuat-buat. Mereka bisa merasakan aura seseorang hanya dari sekali bertemu. Kadang mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi hati mereka langsung memberi tanda. Nyaman atau tidak nyaman, bisa dipercaya atau tidak, baik atau buruk. Yang menarik, perasaan itu hampir tidak pernah salah. Misalnya, ketika orang lain melihat seseorang sebagai sosok yang menyenangkan, orang wage justru bisa merasakan ada sesuatu yang janggal. Mereka tidak akan langsung menuduh atau bersuara keras, tapi batinnya memberi peringatan. Hati-hati, ada yang tidak beres. Dan seiring waktu, orang di sekitar baru menyadari bahwa feeling wage itulah yang benar. Kepekaan ini tidak datang dari logika saja. Ini adalah perpaduan antara energi weton, pengalaman batin, dan naluri alami yang memang dimiliki sejak lahir. Karena itu, banyak tetua mempercayakan urusan penting, seperti memilih partner kerja, menentukan arah usaha, bahkan mencari lokasi rumah, kepada orang wage. Mereka yakin wage bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat mata. Selain membaca orang, wage juga peka terhadap situasi. Saat suasana tidak enak, wage bisa langsung tahu meski tidak ada yang berbicara. Ketika ada konflik kecil, wage bisa merasakan getarannya bahkan sebelum masalah itu meledak. Kadang tanpa disadari, wage akan menjauh dari situasi yang berpotensi buruk. Dan setelah itu terbukti, orang-orang terkejut karena wage bisa mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi. Kepekaan ini juga membuat wage lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka jarang memilih sesuatu secara terburu-buru. Hatinya harus sreg dulu. Kalau hati belum sreg, meski semua orang memaksanya, wage tidak akan bergerak. Tapi begitu hatinya sudah mantap, langkahnya tidak akan goyah. Karena wage merasa keputusan yang diambil bukan hanya dari pikiran, tapi dari keselarasan antara rasa dan realitas. Kadang ini membuat wage terlihat seperti orang yang banyak pertimbangan. Namun sesungguhnya, wage hanya sedang mendengarkan suara batinnya. Dan batin wage itu jarang menyesatkan. Bahkan dalam urusan pertemanan dan percintaan, wage mudah sekali menangkap perubahan sikap orang lain. Tanpa diberitahu,
Wage tahu kapan seseorang mulai berbohong. Tanpa melihat bukti, Wage bisa merasakan ketika seseorang mulai menjauh atau menyimpan sesuatu. Leluhur mengatakan bahwa kelebihan ini adalah bentuk perlindungan. Dengan insting yang tajam, Wage cenderung terhindar dari tipu daya, janji palsu, pergaulan buruk, atau hubungan yang merusak. Bahkan jika Wage sedang jatuh cinta pun, naluri itu tetap bekerja. Meski hatinya lembut, Wage tidak mudah diperdaya oleh rayuan atau kalimat manis. Pada akhirnya, insting Wage adalah anugerah yang membuat mereka tetap selamat, tetap teguh, dan tetap bisa berdiri di tengah dunia yang kadang penuh kepalsuan. Wage mungkin tidak menyadari betapa berharganya anugerah ini, tetapi orang-orang yang hidup dekat dengan Wage tahu. Kehadiran mereka membuat banyak keputusan menjadi lebih tepat, banyak masalah terhindarkan, dan banyak keburukan terbaca sebelum terjadi. Keistimewaan 2, pekerja keras yang tidak suka mengeluh. Sedulur, keistimewaan kedua dari weton Wage ini sering luput dari perhatian, karena sifatnya tidak mencolok. Orang Wage itu bukan tipe yang suka pamer kerja kerasnya. Mereka tidak suka menunjukkan letihnya di depan orang lain. Bahkan saat sedang berada dalam tekanan besar pun, Wage lebih memilih tersenyum pelan sambil bilang, "Gih, ora apa-apa. Bisa kok." Padahal di dalam hatinya, Wage sering menanggung beban yang berat. Leluhur dulu menyamakan weton Wage dengan pohon jati. Tumbuhnya lambat, tapi kuat, tahan lama, dan tidak mudah roboh walau diterpa badai. Filosofi ini sangat menggambarkan karakter orang Wage dalam menjalani hidup. Apapun profesinya, Wage selalu bekerja dengan tekun, tidak tanggung-tanggung, dan tidak setengah hati. Mereka bukan tipe yang suka mencari jalan pintas. Tidak suka cara instan, apalagi menghalalkan cara, itu bukan gaya Wage. Mereka percaya bahwa sesuatu yang baik itu datang dari proses, bukan dari tipu muslihat. Karena itu, Wage kuat menghadapi perjalanan panjang. Meskipun jalannya lambat, tapi pasti. Dan biasanya, hasil akhirnya memuaskan. Hal lain yang membuat Wage istimewa adalah kemampuannya menjaga emosi saat bekerja. Mereka tidak mudah meledak, tidak mudah putus asa, dan tidak gampang meninggalkan tanggung jawab. Justru ketika banyak orang mulai menyerah, Wage tetap bisa berdiri dan melanjutkan langkahnya. Sering sekali terjadi, dalam suatu kelompok kerja, orang yang paling stabil, paling bisa diandalkan, dan paling konsisten adalah orang berweton Wage. Tanpa disadari, mereka sering menjadi penopang yang menggerakkan banyak hal, meski tidak banyak bicara. Sifat tidak suka mengeluh ini juga membuat Wage tampak kuat di mata orang lain. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka tidak ingin membebani orang lain dengan keluhannya. Mereka memilih menyimpan dalam hati, menarik napas panjang, lalu melanjutkan lagi. Jika Wage sampai bercerita bahwa ia sedang lelah, itu berarti kondisi mereka sudah berat sekali. Ada satu hal yang menarik. Ketika orang Wage melihat orang lain bekerja keras, mereka tidak tinggal diam. Wage punya naluri menolong dan menyokong. Bagi Wage, melihat orang lain kesulitan itu seperti panggilan untuk membantu. Meskipun ia sendiri sebenarnya sedang lelah, Wage rela berbagi tenaga, waktu, atau pikirannya. Ketulusan inilah yang diam-diam mendatangkan berkah. Banyak orang Wage yang hidupnya tampak biasa-biasa saja, tapi rezekinya tidak pernah benar-benar putus. Ada saja jalan terbuka. Ada saja bantuan datang. Ada saja keberkahan kecil yang membuat hidup mereka cukup dan stabil. Leluhur dulu bilang, Wage ora sregep golek berkah, nanging berkah seng sregep ngoyaki Wage. Artinya, Wage tidak suka mengejar keberkahan, tapi keberkahanlah yang mengejar Wage, karena kesabarannya. Namun, sifat pekerja keras ini juga punya sisi lain. Wage kadang lupa istirahat. Mereka suka memaksakan diri demi tanggung jawab, hingga akhirnya tubuhnya yang bicara. Sebab itu leluhur sering mengingatkan orang Wage, tetap jaga badanmu. Opo gunane sukses yen awakmu ora kuat? Dan meskipun Wage jarang mengeluh, sebenarnya mereka juga butuh apresiasi. Butuh ditemani, didengarkan, dan diberi ruang untuk istirahat. Wage hanya ingin dihargai atas ketulusan usahanya. Tidak lebih. Pada akhirnya, keistimewaan Wage bukan sekadar rajin bekerja, tapi keteguhan hati yang membuat mereka konsisten dalam menjalani hidup. Wage bukan pelari cepat, tapi pelari maraton.
Mereka bertahan jauh lebih lama dibanding orang lain, dan kemenangan Wage biasanya datang pada waktu yang tepat. Saat orang lain sudah berhenti, Wage baru mulai mendapatkan hasil dari kesabarannya. Keistimewaan 3. Pembawa rezeki untuk lingkungannya. Sedulur, keistimewaan ketiga dari weton Wage ini termasuk yang paling menarik dan paling sering dibahas oleh para leluhur tua Jawa. Banyak orang mengira kalau rezeki itu hanya soal kerja keras, usaha, atau kepintaran. Padahal, leluhur kita sejak dulu percaya bahwa rezeki juga bisa datang dari aura kelahiran seseorang. Dan salah satu weton yang terkenal membawa rezeki lembut untuk orang-orang di sekitarnya adalah weton Wage. Keistimewaan ini bukan berarti orang Wage selalu kaya raya atau rezekinya melimpah setiap saat. Tidak. Rezeki Wage itu bukan tipe rezeki yang tiba-tiba meledak besar. Bukan hoki besar yang datang mendadak. Rezeki Wage itu mengalir pelan, stabil, tapi pasti. Dan yang lebih unik, aliran rezeki itu tidak hanya menyentuh dirinya sendiri, tapi juga mengalir ke keluarga, pasangan, teman dekat, bahkan lingkungan tempat ia tinggal. Ada banyak contoh yang diceritakan para sesepuh. Misalnya, sebuah keluarga yang awalnya hidup pas-pasan, tiba-tiba menjadi lebih stabil setelah anak Wage lahir. Tidak langsung kaya, tapi kebutuhan harian tercukupi, utang mulai lunas, usaha kecil mulai ada hasil. Semua berjalan dengan ritme yang halus, tapi terasa nyata. Sesepuh bilang, Wage iku endudut berkah alus. Sing ora katon, ning krasa. Filosofi ini menggambarkan bahwa energi Wage seperti angin sepel-sepau. Tidak menghantam keras, tapi memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Orang Wage jarang membawa beban berat ke dalam kehidupan orang lain. Justru sebaliknya, mereka sering menjadi stabilisator. Kehadiran Wage membuat suasana rumah lebih tenang, konflik berkurang, dan pikiran lebih jernih. Energi yang tenang ini menjadi magnet bagi rezeki. Karena rezeki paling suka datang ke tempat yang damai dan harmonis. Selain itu, Wage juga cenderung hidup sederhana. Mereka tidak suka boros, tidak suka pamer, dan tidak suka membeli hal-hal yang tidak perlu. Cara hidup yang teratur ini membuat keuangan keluarga lebih stabil. Bahkan tanpa disadari, Wage sering menjadi otak penyelamat ketika keluarga atau pasangan sedang mengalami krisis keuangan. Ada yang bilang, kalau ada Wage di rumah, insya Allah orang nganti kekurangan. Dan banyak keluarga membuktikan itu. Bahkan dalam hubungan rumah tangga, pasangan yang menikah dengan orang Wage sering mengalami perbaikan dari segi rezeki. Mungkin bukan langsung kaya raya, tapi ada banyak kejadian kecil yang membuat hidup terasa cukup. Gaji suami tiba-tiba naik, usaha istri makin ramai, kebutuhan anak terpenuhi, atau peluang baru datang tanpa diduga. Rezeki itu tidak selalu uang. Bisa kesehatan, hubungan yang harmonis, atau peluang yang tepat waktu. Dan Wage membawa semuanya dalam bentuk yang halus, rapi, dan tidak mencolok. Di tempat kerja pun demikian. Jika Wage bekerja di suatu kantor, suasana kerja biasanya lebih kondusif. Atasan lebih tenang, rekan kerja lebih teratur, dan masalah-masalah besar jarang muncul. Entah bagaimana, seolah energi Wage mendorong semua orang untuk lebih disiplin dan jujur. Lingkungan yang harmonis seperti ini tentu menjadi ladang rezeki bagi banyak orang. Yang menjadikan keistimewaan ini semakin kuat adalah, Wage itu orangnya nrimo. Mereka bisa menerima keadaan tanpa banyak drama. Dan leluhur selalu mengajarkan bahwa orang yang hatinya nrimo lebih mudah dimasuki berkah. Karena rezeki tidak suka orang yang serakah, tidak suka orang yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Wage tidak begitu. Wage bersyukur dengan apa yang ada, dan itulah pintu yang membuat rezeki senang masuk. Kesimpulannya, sedulur, kehadiran orang Wage dalam sebuah keluarga ibarat sumber air yang tidak deras, tapi tidak pernah kering. Menghidupi pelan-pelan, menenangkan, dan memberi keberkahan kecil yang terus mengalir tanpa henti. Itulah sebabnya mengapa banyak leluhur tua sangat menghormati weton Wage, karena keberkahan yang mereka bawa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang yang hidup dekat dengannya. Keistimewaan 4. Punya energi penjaga yang tenang tapi kuat. Sedulur, keistimewaan keempat dari weton Wage ini sering dianggap mistis oleh sebagian orang, tapi sebenarnya tidak seaneh itu. Ini lebih seperti energi batin, pancaran karakter, dan kekuatan hati yang membuat orang Wage tampak, dijaga, dalam banyak situasi.
Para leluhur dulu menyebutnya sebagai pangreksa alus, penjaga halus yang tidak terlihat, tapi terasa efeknya. Orang Wage punya aura tenang yang membuat mereka tidak mudah terseret ke dalam masalah besar. Saat orang lain gampang terbawa arus atau mudah terprovokasi, Wage justru seperti punya dinding batin yang menahan langkahnya sebelum masuk ke sesuatu yang buruk. Bukan karena mereka perhitungan, tapi karena hati mereka langsung merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang salah. Misalnya, ketika teman-temannya mulai bergabung dalam tindakan yang merugikan orang lain, Wage akan menjauh tanpa sadar. Ketika ada ajakan yang kelihatannya menguntungkan tapi ada bau tidak enak, Wage akan ragu. Saat inilah energi penjaga itu bekerja. Hati Wage seperti digerakkan untuk menghindari jalan yang membahayakan. Bahkan beberapa orang yang hidup dekat dengan Wage pernah bilang, "Aneh ya, si Wage itu kayak selalu selamat dari masalah. Kalaupun kena, nggak sampai parah." Benar sedulur, itu bukan kebetulan. Banyak orang Wage yang terhindar dari kecelakaan besar karena terlambat sedikit saja dari jadwal. Ada juga yang batal ikut dalam kegiatan tertentu yang ternyata berakhir buruk. Atau yang tiba-tiba sakit sehari sebelum pergi, lalu mengetahui bahwa acara tersebut membawa masalah besar bagi orang lain. Energi penjaga Wage ini juga terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan orang jahat. Orang yang berniat buruk biasanya segan, tidak nyaman, atau merasa tidak bisa bebas ketika berhadapan dengan Wage. Seolah aura Wage yang tenang tapi kuat itu membuat orang berniat jahat kehilangan keberaniannya. Wage bukan tipe yang melawan atau marah-marah. Justru diamnya itu yang membuat energi negatif tidak bisa masuk. Leluhur berkata, Wage iku menengsing ngedohi. Artinya, diam Wage itu menjauhkan mereka dari bahaya. Sifat ini juga terlihat dalam hubungan sosial. Orang Wage tidak gampang dekat dengan sembarang orang. Mereka memilih pertemanan dengan hati-hati. Dan lucunya, orang Wage sering punya radar alami untuk membedakan mana teman yang tulus dan mana yang hanya memanfaatkan. Ketika Wage merasa ada yang tidak beres, mereka tidak akan memaksakan hubungan. Mereka mundur perlahan, tanpa drama. Dan biasanya, setelah itu terbukti bahwa orang tersebut memang tidak baik. Energi penjaga ini juga erat kaitannya dengan kesabaran orang Wage. Ketika hidup terasa berat, Wage memilih menenangkan diri dulu, bukan panik. Mereka menarik napas, merapikan pikirannya, dan menunggu waktu yang tepat. Sikap ini membuat Wage jarang mengambil keputusan gegabah. Karena keputusan yang terlalu terburu-buru sering membawa masalah. Sifat sabar dan hati-hati itu seperti pintu perlindungan. Orang yang tidak tergesa-gesa biasanya lebih aman dari jebakan hidup. Dan Wage adalah contoh terbaik dari itu. Selain itu, Wage juga memiliki kelebihan dalam meredam energi negatif. Di rumah atau lingkungan kerja, Wage sering jadi penyeimbang suasana. Kalau ada orang yang sedang marah atau konflik mulai membesar, kehadiran Wage justru membuat semuanya lebih adem. Energi tenang mereka merembes ke sekitar tanpa perlu berkata banyak. Di sisi spiritual, beberapa sesepuh mengatakan bahwa Wage adalah weton yang disukai alam. Bukan berarti Wage lebih suci atau lebih kuat dari weton lain, tetapi aura mereka yang lembut dan tidak suka menyakiti membuat mereka lebih mudah diterima oleh energi sekitar. Hampir semua leluhur sepakat, orang yang hatinya tidak suka membuat orang lain susah, biasanya hidupnya dijaga. Pada akhirnya, keistimewaan ini membuat Wage jarang terjatuh dalam masalah yang besar dan mematikan. Kalaupun mereka diuji, mereka bisa bangkit lebih cepat karena tidak ada energi negatif yang bertumpuk dalam diri mereka. Wage mungkin terlihat tenang dan sederhana, tetapi di balik itu ada kekuatan batin yang melindungi langkah mereka. Mereka adalah orang yang berjalan pelan, tapi selalu tepat. Tidak mencolok, tapi selalu selamat. Dan itulah salah satu anugerah terbesar weton Wage. Keistimewaan 5, ahli menenangkan orang dan meredakan konflik. Sedulur, keistimewaan kelima dari weton Wage ini adalah salah satu hal yang paling disukai banyak orang, tapi seringkali tidak disadari oleh dirinya sendiri. Orang Wage punya kemampuan alami untuk menenangkan suasana, meredakan konflik, dan membawa hawa damai kemanapun ia melangkah. Leluhur dulu menyebut orang Wage sebagai pang-ademing ati, penyejuk hati. Orang Wage cenderung mempunyai aura lembut. Ketika mereka hadir di sebuah ruangan, energi yang awalnya panas perlahan menurun. Nada bicara orang-orang yang tadinya meninggi mulai mereda.
Bahkan tanpa mengatakan apapun, Wage bisa membuat suasana yang penuh ketegangan menjadi sedikit lebih ringan. Itu terjadi bukan karena mereka sakti atau memaksakan wibawa, tapi karena energi Wage sendiri memang menenangkan. Coba perhatikan sifat dasarnya. Orang Wage bukan tipe yang suka ribut, bukan tipe yang memprovokasi, dan bukan tipe yang suka memperbesar masalah. Mereka lebih senang menjaga hubungan tetap rukun. Kalau ada dua orang bertengkar, Wage biasanya tidak ikut menyalahkan salah satu pihak, tapi justru menjadi jembatan di antara keduanya. Cara bicaranya lembut, tenang, dan membuat orang lain tidak merasa diserang. Bahkan dalam keluarga, Wage sering menjadi tempat orang-orang mencurahkan isi hati. Meski Wage tidak selalu punya solusi, kehadiran dan pendengarannya saja sudah cukup membuat orang merasa lebih lega. Banyak yang berkata, kalau curhat sama si Wage, rasanya plong. Padahal dia cuma mendengarkan. Itulah kekuatan Wage, bukan pada kata-katanya, tapi pada ketenangan yang ia pancarkan. Ketika seseorang sedang stres, panik, atau bingung, Wage bisa menjadi penyeimbang. Mereka tidak ikut terbawa emosi. Mereka tetap stabil, tetap rasional, dan tetap sabar. Sifat seperti ini membuat Wage cenderung dipercaya dalam situasi sulit. Kadang, orang yang sedang marah sekalipun bisa melembut jika berbicara dengan Wage. Di tempat kerja, orang Wage juga sering menjadi mediator alami. Ketika ada konflik antar rekan kerja, Wage bisa memandang situasi dari dua sisi tanpa menghakimi. Cara Wage memahami perasaan orang lain sangat kuat. Mereka bisa merasakan apa yang tidak diucapkan. Inilah yang membuat mereka bisa menempatkan diri dengan bijak di antara berbagai karakter yang berbeda. Tetua Jawa sering berkata, Wage iku adem. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Artinya, Wage membawa kedamaian tanpa perlu kekuatan, dan bisa menyelesaikan masalah tanpa menjatuhkan orang lain. Ini adalah sifat mulia yang tidak semua orang punya. Karena kemampuan inilah, Wage sering dirindukan dalam suatu lingkungan. Ketika Wage tidak ada, suasana seperti kehilangan penyeimbang. Banyak orang yang keras hati secara tidak sadar menjadi lebih lembut saat Wage ada di dekatnya. Bahkan anak-anak dan hewan pun biasanya lebih nyaman mendekat pada orang Wage, karena mereka merasakan aura damai itu. Keistimewaan ini juga membuat Wage sangat dihargai dalam hubungan. Pasangan yang memiliki weton Wage biasanya merasa lebih tenang, lebih stabil, dan lebih mudah mengelola emosi. Wage adalah tipe yang tidak memperkeruh suasana, tidak membalas amarah dengan amarah, dan tidak memperpanjang perselisihan. Jikapun Wage kecewa, mereka cenderung diam dan menghindari pertengkaran. Namun, diamnya Wage bukan bentuk pasrah, melainkan cara menjaga hati agar tidak terluka lebih dalam. Yang perlu diingat, sedulur, meskipun Wage pandai menenangkan orang, bukan berarti mereka tidak memiliki batas. Kadang orang sekitar terlalu nyaman menyandarkan beban padanya sampai lupa bahwa Wage juga manusia yang bisa lelah. Karena itu, jika panjenengan hidup dengan orang Wage, rawatlah hatinya, jaga perasaannya, dan jangan memaksanya terus menjadi penenang tanpa memberi ruang baginya untuk beristirahat. Pada akhirnya, keistimewaan Wage sebagai pembawa ketenangan adalah berkah yang besar. Mereka bukan hanya menenangkan suasana, tapi juga menenangkan hati banyak orang. Dan dalam dunia yang penuh kegaduhan seperti sekarang, orang dengan aura sejuk seperti Wage adalah anugerah yang tak ternilai. Keistimewaan 6, rezeki datang dari jalan tak terduga. Sedulur, keistimewaan terakhir dari weton Wage ini adalah sesuatu yang sering membuat orang lain heran. Bukan karena Wage memiliki kekuatan gaib atau kemampuan khusus, tapi karena cara rezeki mendekati mereka terasa aneh tapi nyata. Banyak tetua dulu mengatakan bahwa Wage adalah weton yang dituntun rezekine, dudu ngejar rezeki. Artinya, Wage bukan pengejar rezeki, tapi rezeki yang menghampiri Wage dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang Wage bukan tipe yang suka memaksakan sesuatu. Mereka menjalani hidup apa adanya, bekerja dengan tulus, dan tidak pernah berniat menjatuhkan orang lain demi keuntungan pribadi. Hati yang lapang dan cara hidup yang sederhana membuat Wage selaras dengan alur rezeki alam. Karena itu, pintu kebaikan sering terbuka tanpa Wage sadari. Contohnya banyak. Ada orang Wage yang niatnya cuma membantu teman, tapi justru mendapatkan peluang kerja baru dari bantuan kecil itu. Ada yang sedang duduk santai di rumah,
tiba-tiba dihubungi seseorang yang menawarkan kerjasama. Ada yang hanya mengikuti alur hidup, tetapi di tengah perjalanan menemukan kesempatan yang mengubah keadaan ekonominya. Leluhur percaya bahwa ini terjadi karena Wage memiliki energi penarik peluang. Rezeki Wage bukan selalu berupa uang besar, tapi datang dalam bentuk momentum yang tepat. Misal, ketika Wage sedang butuh tambahan uang, tiba-tiba ada lemburan. Ketika ingin memperbaiki keadaan, tiba-tiba muncul jalan keluar. Ketika ingin memulai usaha, ada saja yang membantu modal atau memberikan barang dagangan. Dan yang paling sering terjadi, sedulur. Wage mendapatkan rezeki lewat kebaikan yang pernah ia tanam tanpa sengaja. Mungkin dulu Wage pernah menolong seseorang dengan tulus, tanpa pamrih, lalu di waktu yang tak diduga, orang itu membalas dengan peluang yang besar. Wage jarang ingat kebaikannya sendiri, tapi alam ingat. Rezeki tak terduga ini juga sering muncul dalam bentuk keberuntungan kecil. Misalnya, mendapat diskon besar di waktu yang tepat. Menemukan barang hilang yang sangat dibutuhkan. Terhindar dari kerugian besar karena intuisi halusnya. Uang cukup terus meski pemasukan tidak banyak. Ada orang yang tiba-tiba memberi hadiah atau bantuan. Keberuntungan kecil ini mungkin tidak terlihat istimewa bagi orang lain, tapi bagi Wage, hal-hal seperti ini terjadi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Bahkan dalam kondisi sulit, Wage selalu menemukan celah untuk bertahan. Jika orang lain sudah kebingungan harus bagaimana, Wage tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang muncul begitu saja. Itulah yang membuat banyak orang berkata, Wage iku rezekine alus, tapi ora bisa dicekel. Artinya, rezeki Wage itu halus, tidak selalu terlihat, tapi mengalir terus tanpa putus. Wage juga bukan tipe yang suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Cara hidup yang rapi dan sederhana membuat rezeki mereka lebih awet. Mereka jarang terlibat hutang besar, jarang mengalami kebocoran finansial, dan jarang mengalami kerugian fatal. Bahkan saat kondisi keuangan sedang sulit, Wage tetap bisa menjaga stabilitasnya. Tetua Jawa juga memberi wejangan bahwa rezeki Wage sering datang saat Wage sedang tidak berharap apa-apa, justru ketika mereka sedang ikhlas menerima keadaan. Karena Wage itu nrimo, damai, dan tidak suka iri pada orang lain. Dan orang yang hatinya tidak iri, kata leluhur, selalu diberi ruang oleh Gusti untuk mendapat keberkahan tanpa tekanan. Pada akhirnya, sedulur, keistimewaan rezeki weton Wage bukan pada jumlah yang besar, tetapi pada caranya yang lembut, tiba-tiba, dan sering datang di waktu yang paling dibutuhkan. Rezeki itu seperti air yang mengalir melalui celah-celah kecil, tidak deras, tapi tidak pernah berhenti. Dan itulah salah satu karunia paling indah dari weton Wage. Sedulur, dari 6 keistimewaan tadi kita belajar bahwa orang berweton Wage adalah sosok yang sederhana, pendiam, tapi menyimpan kekuatan batin yang besar. Mereka bukan tipe yang suka menonjol, tapi keberadaannya membawa keseimbangan dan ketenangan bagi lingkungannya. Wage adalah gambaran bahwa hidup tidak perlu tergesa-gesa. Bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras yang bising, tapi juga dari hati yang sabar, bersih, dan tidak serakah. Jika panjenengan punya weton Wage, jagalah karunia ini dengan baik. Tetaplah menjadi diri panjenengan yang tenang, jujur, dan pekerja keras. Dan jika panjenengan hidup berdampingan dengan orang Wage, hargai keberadaannya. Karena mereka termasuk orang yang membawa kesejukan bagi banyak hati. Terima kasih sedulur sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga wejangan hari ini memberi manfaat, menenangkan pikiran, dan membuka wawasan panjenengan. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuliskan juga di komentar. Semoga rezekiku lancar, hatiku tenang, dan hidupku penuh berkah. Semoga panjenengan dan keluarga selalu diberi kesehatan, kecukupan rezeki, perlindungan, dan ketenangan jiwa. Sampai bertemu di video selanjutnya, sedulur. Mugi tansah pinaringan rahayu lan slamet.